Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 23. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Jala dangbe ramunan nasida, diri nasida marhite-hite gana-ganaan nasida, manang marhite-hite hasogiron akka naniula nasidai, manang marhite-hite saluhut pangalausion nasidai. Jala ahu paluahun nasida sian saluhut inganan akka pardosaun nasida nasailaon, asahu urasi nasida gabe bangsokku nasida jala au debata nasida. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan menjanjikan pemulihan atas umat Israel pada masa pelayanan Nabi Yehezkiel ini, Tuhan yang sama yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus juga akan memulihkan hubungan kita dengannya, umat yang tersesat ini. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana janji pemulihan Tuhan juga berlaku bagi kita semua umat percaya. Tetapi kita harus menyadari bahwa pemulihan hidup yang lebih baik dan penuh damai sejahtera, bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari hukuman dosa dan kenajisan, itu harus diawali dari niat baik kita untuk bertobat, meninggalkan segala cara hidup yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini menunjukkan hal-hal yang harus kita ubah dalam hidup kita. Pertama, kita diajak untuk meninggalkan segala pencemaran diri. Dalam kehidupan kita saat ini, kita bisa saja jatuh kepada penyembahan berhala-berhala modern, yaitu pikiran yang meyakini ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi sebagai penentu dalam hidup kita, yang menjadikan materi, ambisi, dan keinginan-keinginan kita yang membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan dan dari iman kita yang benar. Tuhan mengingatkan kita supaya tidak lagi mencemarkan diri dengan berhala-berhala modern ini, karena inilah sesungguhnya pemisah antara kita dengan Tuhan dan membuat kita kehilangan kasih-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari tetap menjaga purinitas iman kita dengan tetap setia menggantungkan hidup, pengharapan, dan doa-doa kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhan bukan hanya menuntut kesucian dari umatnya, tetapi Dia juga berjanji untuk menyelamatkan dan mentahirkan kita. Ini menegaskan bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha kita, tetapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita hidup sebagai umat Tuhan yang hidup dalam anugerah-Nya, yang nyata dalam menjaga hati dan pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan, meninggalkan setiap kebiasaan dosa yang mencemarkan hidup kita, menghidupi firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Kita akan menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.